Karena itu ia memberanikan diri untuk mendesak, "Tuan, tetapi barangkali Tuan punya sebuah gelar lain yang dapat memperkenalkan diri Tuan." Maiso Jenar ragu-ragu sejenak. Adakah untungnya kalau disebutkannya gelar keprajuritannya? Tapi kemudian ia berpikir barangkali dengan demikian ia dapat mengurangi kepahitan yang baru saja dialami oleh Wirosobo. Bagi seorang yang tinggi hati, pastilah Wirosobo akan menderita batin untuk seterusnya kalau ia sampai dapat dikalahkan oleh orang yang tak bernama. Karena itu jawabnya, "Wirosobo, ketahuilah bahwa sebenarnya akulah yang bernama Ronggo Tohjoyo." Mendengar nama itu membersitlah warna merah di wajah Wirosobo serta jantungnya berdegup keras. Pantaslah kalau yang dapat berbuat demikian dahsyatnya itu adalah orang yang bergelar Ronggo Tohjoyo. Karena itu kembali ia membungkuk hormat, "Tuan Ronggo Tohjoyo yang perwira, maafkanlah segala kelancanganku, karena Tuan telah berbuat kemurahan hati untuk membebaskan istriku. Maka berdosalah aku yang telah berani menuduhkan hal yang sama sekali tidak wajar kepada Tuan. Karena itu aku serahkan diriku kepada Tuan untuk menerima hukuman apapun yang Tuan kehendaki," kata Wirosobo dengan suara yang berat penuh penyesalan. Kembali Maiso Jenar tersenyum. "Wirosobo, tidaklah ada hukuman yang pantas aku berikan kepadamu, sebab wajarlah kalau seseorang dalam perjalanan hidupnya suatu kali mengalami keterlanjuran. Hanya pengalaman yang demikian itulah yang dapat menjadi peringatan bahwa untuk selanjutnya kita harus lebih hati-hati dalam tiap-tiap tindakan kita. Tapi selain dari itu semua, tadi aku katakan bahwa kau mendapat suatu titipan dari seseorang. Apakah itu?" kata Maiso Jenar. Wirosobo menjadi seperti tersadar, lalu ia menjawab, "Tuan, aku mendapat titipan dari mertuaku Ki Asem Gede, sebuah bumbung kecil yang aku tidak tahu isinya." Sudah berkata demikian, segera Wirosobo mengambil bumbung dari kantong ikat pinggangnya dan diserahkannya kepada Maiso Jenar. Segera bumbung itu diterima oleh Maiso Jenar, serta ketika dilihat isinya betul bahwa yang di dalamnya adalah biji pisau ular yang telah dipinjamkan kepada Ki Asem Gede. "Wirosobo," kata Maiso Jenar kemudian, "tidakkah Ki Asem Gede mengatakan kepadamu, apakah khasiat benda yang kau bawa ini?" "Tidak, Tuan," jawab Wirosobo sambil menggelengkan kepalanya. "Ketahuilah, benda ini adalah biji ular yang sangat keras, yang dapat dipergunakan sebagai obat pemunah bisa atau racun yang lain. Bagi perjalanan hidup, benda ini sangat penting artinya, sebab dengan benda ini pula Ki Asem Gede telah berhasil menyembuhkan kelumpuhanmu," jelas Maiso Jenar. Mendengar kata-kata Maiso Jenar ini, Wirosobo kembali terkejut, ditambah pula dengan perasaan haru yang mendalam. Ternyata atas pertolongan Ronggo Tohjoyo ini pula kelumpuhan kakinya itu disembuhkan. Mengingat hal itu semua, semakin dalamlah penyesalan yang dirasakannya. Sementara itu Maiso Jenar telah mengajukan pula beberapa pertanyaan mengenai Ki Asem Gede, Kademangan Pucangan, serta Prambanan, dan banyak hal yang mengenai orang-orang yang pernah dikenalnya. Karena itu sebentar kemudian pembicaraan telah dapat berlangsung lancar. Dari pembicaraan itu diketahui ternyata sepeninggal Maiso Jenar, Ki Dalang Mantingan pun segera kembali ke Prambanan. Dan menurut Wirosobo yang mendengar dari Ki Asem Gede bahwa orang yang bernama Mantingan telah kembali ke Wonokerto. Setelah pembicaraan mereka berlangsung beberapa lama, berkisar dari yang satu ke yang lain, maka berkatalah Maiso Jenar, "Nah, Wirosobo, marilah kita anggap bahwa apa yang pernah terjadi itu merupakan suatu mimpi yang tak menyenangkan. Dan sekarang ternyata kita telah bangun dan melupakan mimpi itu. Karena itu kembalilah kepada istrimu seperti pada masa kau datang untuk mengambilnya dahulu."
Baiklah Tuan, aku akan kembali kepada keluargaku serta mengatakan apa yang sudah aku lihat, jawab Wirosobo. Sekarang, sambung Maisojenar, marilah kita beristirahat. Besok kita akan melakukan tugas kita masing-masing. Kau akan kembali kepada keluargamu, sedang aku masih dinanti oleh suatu tugas berat. Mendengar kata-kata Maisojenar, Wirosobo termenung sejenak, lalu katanya, kalau Tuan masih harus melakukan tugas berat, dapatkah kiranya aku membantu? Maisojenar menggelengkan kepalanya. Wirosobo, bagaimanapun beratnya, tapi aku tak dapat membagi pekerjaan itu dengan orang lain. Karena itu dengan menyesal, aku tak dapat menerima tawaranmu. Wirosobo menjadi terdiam. Tugas apakah yang sedang dihadapi Maisojenar? Tapi karena Maisojenar sendiri telah menyatakan keberatan atas tawarannya, maka ia pun tidak berani lagi mendesak. Jenak kemudian Maisojenar telah berdiri sambil melangkah. Ia berkata, selamat malam Wirosobo, beristirahatlah. Kalau kau mau tidurlah di dalam gua bersamaku, besok kita bisa menuai jagung, dan setelah itu kita berangkat dengan tujuan masing-masing. Segera Wirosobo pun berdiri setelah berjalan mengikuti Maisojenar masuk ke dalam gua untuk bersama-sama beristirahat sebelum esok paginya mereka masing-masing akan menempuh perjalanan yang cukup berat. Bagi Maisojenar adalah sebaik-baiknya segera meninggalkan tempat itu, sebab apabila Wadas Gunung serta kawan-kawannya sampai dapat mencapai sarangnya, sebelum ia meninggalkan tempat itu, mungkin untuk selama-lamanya ia tidak akan lagi dapat pergi. Karena tidaklah mustahil kalau Pasingsingan sendiri akan melakukan pembalasan. Ketika ayam hutan pada fajar pagi harinya mulai berkokok, Maisojenar pun segera bangun. Wirosobo bangun pula. Sejenak kemudian ketika sudah mulai terang tanah, keduanya berkemas. Tapi sebelum mereka pergi, Maisojenar bersama Wirosobo memenuhi pesan Ki Ageng Pandanalas untuk menuai jagung di belakang Bukit Kapur, serta menyimpannya di dalam gua. Mungkin pada suatu saat Ki Ageng Pandanalas akan kembali lagi ke gua itu, atau salah satu dari mereka pada suatu kali akan mengunjungi tempat itu. Ketika semuanya sudah selesai, maka yang pertama-tama siap untuk berangkat adalah Wirosobo. Atas permintaan Maisojenar, Wirosobo membawa bekal beberapa ontong jagung. Sudah sekali lagi Wirosobo minta maaf serta menyatakan terima kasihnya. Maka segera ia pun berangkat ke timur, kembali kepada keluarganya dengan perasaan yang seolah-olah baru sama sekali. Sepeninggal Wirosobo, segera Maisojenar pun ingat akan tugasnya. Maka tanpa disengaja ia berdiri di atas sebuah gundukan tanah sambil mandang ke arah barat, ke arah hutan Mentawok yang pekat oleh pepohonan liar. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar, pohon-pohon raksasa serta pohon-pohon yang membelit. Meskipun masih agak jauh, tetapi lamat-lamat hutan yang liar itu telah nampak sebagai suatu tabir yang di belakangnya tersembunyi banyak sekali rahasia dan bahaya. Maisojenar menarik napas dalam-dalam. Ia sama sekali tidak pernah takut untuk menghadapi bahaya yang bagaimanapun besar. Tetapi sebagai seorang prajurit, ia bisa memperhitungkan tindakan-tindakannya. Apa yang harus diusahakannya sekarang adalah membebaskan Kresnogososro dan Sapu Inten dari tangan Simorudro. Sebelum itu berhasil, harus dihindari kemungkinan-kemungkinan yang akan menggagalkan usahanya. Bahaya yang paling besar yang dihadapinya apabila ia menempuh hutan itu adalah kemungkinan bertemu dengan Pasingsingan. Apabila ia bertemu dengan orang itu, pastilah ia tidak akan dapat melepaskan diri, bahkan tidak mungkin baginya untuk dapat bertahan menghadapi tokoh yang terkenal itu. Karena itu timbul pikiran dalam diri Maisojenar untuk menempuh jalan lain. Ia bisa pula mengambil jalan utara lewat hutan Turi di kaki Gunung Merapi,
Lalu setelah itu akan dilaluinya lapangan batu-batu yang luas. Konon daerah ini telah pernah dilanda banjir batu yang dimuntahkan dari Gunung Merapi, sehingga merupakan daerah yang sama sekali tak dapat ditumbuhi pepohonan. Karena itu daerah ini biasa disebut ngentak-entak. Dari sana kan sampailah perjalanan itu ke daerah hutan di lembah antara Gunung Merapi dan Merbabu. Dan apabila ia mendaki sedikit lambung Gunung Merbabu itu, akan sampailah ia di daerah Pangrantunan. Dari sana ia harus turun dan berjalan ke barat agak ke selatan. Meskipun perjalanan melewati daerah ini pun harus merobos rimba-rimba yang tak kalah dahsyatnya dari alas Mentaok, tetapi kemungkinan untuk bertemu dengan Pasingsingan adalah tipis sekali. Setelah mempertimbangkan masa-masa, akhirnya Maiso Jenar mengambil keputusan untuk mengambil jalan utara. Meskipun daerahnya agak lebih sulit, kecuali hutan-hutan yang cukup lebat, juga harus didaki tebing-tebing yang curam, serta harus menuruni lembah-lembah yang terjal. Setelah tetap hatinya, maka dengan berbekal beberapa ontong jagung, Maiso Jenar segera berangkat, tidak ke barat tetapi ke utara, untuk menghindari kemungkinan rintangan-rintangan yang akan dapat menggagalkan usahanya. Saat itu matahari telah cukup tinggi, sinarnya telah terasa hangat mengenai tubuh, tetapi meskipun demikian, burung liar masih bersiul ramai, seolah-olah menyatakan ucapan selamat jalan kepada Maiso Jenar yang sedang memulai kembali perjalanannya untuk menemukan pusaka yang lenyap dari perbendaharaan Keraton Demak. Namun demikian, pikirannya masih saja terganggu oleh kata-kata samparan bahwa yang sedang diperebutkan oleh golongan hitam itu adalah keturunannya saja dari keris Nogososro dan Sapu Inten, jadi bukan keris aslinya. Kalau demikian, bila Simorodro benar-benar menyimpan keris itu adalah hanya keturunannya saja, ataukah aslinya seperti yang digambarkan oleh Ki Ageng Pandanalas? Dua tokoh ternama ternyata mempunyai pendapat yang berbeda tentang keris Nogososro dan Sapu Inten. Pasingsingan menganggap bahwa yang ada di luar keraton itu adalah keturunannya saja, sehingga ia menyuruh Loijo untuk mencari pusaka aslinya. Menilik hal tersebut, ternyata Pasingsingan tidak mengetahui bahwa pusaka aslinya itu sedang lenyap dari perbendaharaan keraton. Demikianlah dengan beberapa pemikiran dan persoalan, Maiso Jenar berjalan dengan cepatnya, dengan satu harapan untuk dapat segera sampai ke tempat tujuannya. Menurut perhitungannya, apabila tidak ada suatu halangan, ia akan sampai ke tujuan kira-kira 5 hari 4 malam. Tidak banyak hal-hal yang dialami Maiso Jenar dalam perjalanannya, kecuali kesulitan-kesulitan melawan alam. Tapi itu pun satu demi satu dapat diatasinya, dan hal-hal yang demikian bagi Maiso Jenar bukanlah merupakan rintangan dibandingkan dengan orang yang bernama Pasingsingan. Apabila malam tiba, Maiso Jenar selalu mencari tempat untuk tidur di atas cabang-cabang pohon untuk menghindari gangguan-gangguan binatang buas. Sedang di siang hari ia berjalan sejak matahari terbit sampai matahari terbenam. Maka pada hari ketiga, Maiso Jenar telah dapat meninggalkan daerah-daerah di hutan lereng Gunung Merbabu untuk segera sampai ke Pangrantunan. Tapi demikian ia sampai ke daerah persawahan Pangrantunan, hatinya segera dikejutkan oleh sebuah panji-panji yang terpancang dengan megahnya, bergambar harimau hitam yang sedang mengaum hebat. Harimau hitam itu digambarkan di atas dasar merah darah pada kain yang dianyam dari serat kulit kayu yang dikemplong halus. Lihat panji-panji itu, segera Maiso Jenar dapat menebak bahwa panji-panji itu adalah tanda-tanda yang ditinggalkan oleh gerombolan Simorodro. Tapi apakah kepentingannya panji-panji itu dipasang di tempat ini? Itulah yang menjadi pertanyaan, apalagi di daerah Pangrantunan. Menurut keterangan gurunya, Pangrantunan pernah menjadi pusat percaturan para tokoh sakti, sebab di daerah ini beberapa puluh tahun yang lalu
pernah diadakan semacam pertemuan dari beberapa tokoh sakti yang saat ini pada umumnya sudah tidak pernah menampakkan diri lagi. Di antara beberapa tokoh yang pernah mengadakan pertemuan itu adalah almarhum Ujung Kulon, Pasingsingan, Titis Anganten, serta Ki Ageng Pandanalas. Adapun yang menjadi tuan rumah dalam pertemuan itu adalah Ki Ageng Surodipoyono, yang pada saat itu menjadi kepala daerah Perdikan Pangrantunan. Sekarang di bekas daerah yang terkenal itu berkibar panji-panji sebuah gerombolan dari golongan hitam. Ini adalah suatu hal yang aneh. Tidak adakah seorang pun murid Ki Ageng Surodipoyono yang dapat mempertahankan kebesaran namanya? Ataukah memang Ki Ageng Surodipoyono tidak mengambil seorang murid pun? Atau barangkali gerombolan Simorudro ini sudah merasa demikian kuatnya sehingga berani meremehkan kebesaran Ki Ageng Surodipoyono. Hal itu hanyalah mungkin apabila gerombolan Simorudro ini seperti juga gerombolan Loijo yang didalangi oleh salah seorang dari tokoh-tokoh golongan hitam. Tapi kemungkinan ini adalah tipis sekali. Keberadaan Pasingsingan dalam kalangan hitam telah cukup mengejutkan sehingga Ki Ageng Pandanalas sendiri perlu membayanginya untuk membuktikan kebenarannya. Apalagi tokoh-tokoh lain yang tidak seaneh Pasingsingan pastilah akan semakin menggemparkan. Karena hal-hal yang mencurigakan itu, maka Maeso Jenar harus berhati-hati untuk tidak mengalami hal-hal yang merugikan dirinya serta tugasnya. Dengan penuh kewaspadaan, ia berjalan selangkah demi selangkah mendekati desa yang berada di hadapannya, yang menurut ingatannya adalah desa Pangrantunan. Dahulu saat Maeso Jenar belum lama berguru, pernah diajak gurunya bersama-sama dengan Kebu Kenongo menjelajahi hampir seluruh Pulau Jawa bagian tengah, dan pada suatu kali ia pernah diajak pula mampir ke Pangrantunan. Sayang pada saat itu Ki Ageng Surodipoyono sedang tidak di rumah, sehingga mereka tidak dapat bertemu. Meskipun demikian, oleh gurunya banyak yang diceritakan tentang orang ini, tentang keistimewaan-keistimewaannya, serta tentang budinya yang luhur. Ketika Maeso Jenar telah mendekati desa itu, maka kesan pertama-tama didapatnya adalah daerah ini telah mengalami banyak kemunduran. Dinding-dinding desa sudah tidak serapi beberapa tahun yang lalu. Saluran-saluran air juga sudah tidak teratur, bahkan banyak parit yang kering. Maka semakin nyatalah bagi Maeso Jenar bahwa sepeninggal Ki Ageng Surodipoyono tak ada orang lain, baik keturunannya maupun muridnya, yang dapat melanjutkan memelihara kebesaran nama daerah ini. Rupanya Ki Ageng Surodipoyono setelah memutuskan menarik diri dari pergaulan, sudah tidak menaruh perhatian lagi kepada daerahnya. Maka ketika Maeso Jenar melihat seorang petani tua sedang mencangkul tanah yang nampaknya keras dan tandus, ia melukan mendekatinya. Barangkali dirinya dapat didengar cerita tentang sebab kemunduran daerah ini, serta yang penting panji-panji yang dipancangkan oleh Simorudro itu. Melihat orang asing mendatanginya, maka petani tua itu pun berhenti mencangkul serta mengawasi Maeso Jenar dengan seksama. Meskipun pandangan matanya tidak memancarkan kecurigaan, tetapi jelas mengandung pertanyaan-pertanyaan. Setelah sampai di hadapan orang itu, segera Maeso Jenar membungkuk hormat. Orang itu ternyata juga orang yang ramah dan sopan. Karena itu sambil tertawa ia pun membungkuk hormat. Malahan sebelum Maeso Jenar bertanya, ia sudah mendahuluinya. "Selamat datang di daerah ini, anak mas. Rupa-rupanya anak mas memerlukan pertolonganku." Mendapat sambutan yang demikian ramahnya serta tak diduga-duga, Maeso Jenar terperanjat, maka cepat-cepat dijawabnya, "Mudah-mudahan kedatanganku tidak mengganggu pekerjaan bapak." Tidak sama sekali tidak. Apakah yang dapat aku kerjakan untuk anak mas?" tahu orang itu.
Aku ingin mendapat beberapa keterangan mengenai daerah ini, jawab Maiso Jenar. Orang tua itu mengangguk-angguk kecil cangkulnya lalu diletakkannya. Katanya kemudian, baiklah anak mas, kalau saja aku mengetahui, pastilah aku akan menjawabnya. Banyaklah keterangan-keterangan yang anak mas perlukan. Tidak bapak, hanya sekedar sebagai petunjuk jalan, jawab Maiso Jenar. Keterangan mengenai apakah itu? Tanya orang tua itu. Bapak, sambung Maiso Jenar, apakah bapak mengetahui mengenai panji-panji yang terpancang di tepi desa itu? Mendengar pertanyaan Maiso Jenar itu, tiba-tiba wajahnya berubah. Nampaklah kecemasan membayang di wajahnya. Keterangan mengenai bendera itu agak panjang, anak mas. Kalau anak mas sudi, marilah mampir ke pondokku sebentar. Barangkali aku dapat menyuguhkan sesuatu, walaupun hanya air kelapa sebagai penawar haus. Setelah barangkali sedikit keterangan mengenai panji-panji merah itu. Maiso Jenar sulit untuk menolak ajakan orang tua yang nampaknya sangat terbuka hatinya. Ditambah lagi dengan keinginannya mendengar keterangan-keterangan tentang panji-panji yang bergambar harimau itu. Karena itu tidak ada jalan lain kecuali dengan ucapan terima kasih. Ia menerima ajakannya. Ternyata rumah orang tua itu tidaklah begitu jauh. Hanya berjarak beberapa tonggak dari sawahnya yang nampaknya tidak begitu subur. Rumahnya tidak lebih dari sebuah gubuk yang sudah agak miring. Meskipun nampaknya masih agak baru serta beratapkan daun ilalang.